Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Awaludin Effendi dan teman saya Muhammad Angga Hermawan ingin mempresentasikan mengenai topologi jaringan dan kelas IP address. Topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Contoh topologi jaringan, dua buah komputer dapat dikatakan terhubung jika keduanya bisa saling bertukar informasi. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik yang masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik lainnya, sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Keuntungan topologi ring: mudah dalam perancangan dan pembuatan, performa sinyal stabil, jika terjadi masalah, mudah untuk dilakukan konfigurasi ulang, hemat dalam penggunaan kabel, dan hemat dalam biaya. Kekurangan topologi ring: jika ada satu komputer yang error, maka keseluruhan jaringan akan ikut error, dan performa aliran lalu lintas data bergantung pada jumlah komputer pada jaringan tersebut. Jenis topologi jaringan yang kedua adalah topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Keuntungan topologi bus yaitu sederhana, apabila ingin menambah server baru cukup mudah, dan hemat dalam penggunaan kabel dan biaya. Kekurangan topologi bus yaitu bila kabel utama mengalami gangguan, maka semua jaringan juga mengalami gangguan. Jalur lalu lintas lumayan padat. Apabila jarak jauh diperlukan repeater, susah melacak tempat trouble, dan jika komputer banyak yang terhubung, maka performa sinyal dan lalu lintas akan menurun. Jenis topologi jaringan yang ketiga adalah topologi star. Topologi star merupakan jaringan yang mana terdapat satu penghubung sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Keuntungan topologi star yaitu tingkat keamanan tergolong tinggi, mudahnya dalam penambahan komputer baru yang ingin disambungkan, mudah untuk mendeteksi error komputer, paling fleksibel, dan kemudahan dalam mengontrol sistem. Kekurangan topologi star yaitu apabila hubungan atau switch rusak, maka keseluruhan jaringan juga rusak. Boros dalam penggunaan kabel, tergantung spesifikasi hubnya. Apabila rendah, maka performa sistem jaringan juga rendah dan biaya lebih mahal. Jenis topologi jaringan yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Keuntungan topologi mesh yaitu arus lalu lintas data cepat, terjaminnya kapasitas channel komunikasi. Jika ada gangguan pada satu koneksi jaringan, maka tidak mengganggu koneksi yang lain, terjaminnya keamanan dan privasi, dan kemudahan dalam mengidentifikasi titik trouble. Kekurangan topologi mesh yaitu biaya yang dikeluarkan termasuk tinggi, boros dalam pemakaian kabel, dan diperlukan ruangan yang cukup besar dalam membangun jaringan komputer tersebut. Jenis topologi jaringan yang kelima adalah topologi tree. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki yang mana antar koneksi menggunakan hub atau switch dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Keuntungan topologi tree yaitu mudah untuk digunakan dalam jaringan yang luas. Apabila ada gangguan, mudah untuk dideteksi. Kemudahan dan keunggulan dalam manajemen data,
dan kemudahan dalam pengelompokan workstation yang sejenis. Kerugian topologi tree yaitu apabila hub error, maka komputer yang tersambung juga error. Penggunaan biaya tergolong besar. Penggunaan kabel termasuk boros. Komputer tingkat tinggi error, maka komputer tingkat rendah juga error. Dan lalu lintas dan sinyal tergolong lambat. Jenis topologi jaringan yang terakhir adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi yang luas, yang mana topologi tersebut adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi yang lainnya. Keuntungan topologi hybrid yaitu kelemahan dari masing-masing topologi dasar dapat diatasi. Bisa diterapkan di lingkungan jaringan yang berbeda. Kecepatan topologi konsisten dan stabil. Ketika jaringan satu ada kerusakan, maka tidak mengganggu jaringan yang lainnya. Cocok dengan jaringan yang berskala besar dan bisa mengurangi space jaringan yang terbuang. Kekurangan topologi hybrid yaitu biayanya mahal. Proses pemasangan dan pengaturan cukup rumit. Manajemen jaringannya sulit. Harus tersedia ruangan yang luas dan boros dalam penggunaan kabel. Ya, nama saya di sini Muhammad Hermawan dengan nomor 31 4991115. Saya akan menjelaskan tentang IP address. IP address digunakan sebagai alamat dalam hubungan antara host di internet. IP address terdiri dari bilangan bitnya 32 bit yang dibesarkan oleh tanda titik setiap 8 bitnya. Bentuk IP address dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, IP address ini mempunyai rank dari 00000 titik 00000 titik 00000 titik 000 sampai 1111 titik 111 titik 111 titik 111 titik. Notasi IP address dengan bilangan biner seperti ini susah untuk digunakan sehingga sering ditulis dalam 4 bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh 4 buah titik yang lebih dikenal dengan notasi desimal bertitik. Selanjutnya dengan pembagian kelas IP address. Di sini IP address terdiri dari 5 kelas. Yang pertama saya akan membahas kelas A. IP address kelas A ini digunakan untuk jaringan luar atau untuk jaringan yang besar, luas dan memiliki banyak host yang terhubung jaringan. Pada IP address kelas A, oktet pertama yang berjumlah 8 bit akan dijadikan sebagai alamat network dalam kurung network ID. Sedangkan 3 oktet terakhir menjadi alamat host dalam kurung host ID. IP yang termasuk kelas A mulai dari 0.0.0 sampai dengan 126.255.255.255 dengan jumlah IP address yang memiliki pada tiap network kelas A adalah 16 juta host atau dalam kurung 255x 255x 255. Format penulisannya adalah n titik 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 subnet mask defaultnya adalah 255.0.0.0. Contoh 8.254.129.11. Selanjutnya saya akan membahas IP address kelas B, di mana IP address kelas B ini biasanya digunakan untuk jaringan MAN. MAN itu kepanjangan dari Metropolitan Area Network. IP address kelas B menggunakan 2 oktet pertama sebagai alamat network dan 2 oktet terakhir sebagai alamat host, sehingga jumlah IP address yang dimiliki akan lebih sedikit daripada kelas A, yaitu di mana anggota IP mulai dari 128.0.0.0
sampai dengan 191.255.255.255. Jumlah total IP yang dimiliki tiap network kelas B adalah 65.000 host dalam kurung 255 kali 255. Format penulisan IP NNNN, NNNN, HHHH, titik HHHH. Subnet mask defaultnya adalah 255.255.0.0. Contohnya 128.255.129.7. IP address kelas C. IP address kelas C umumnya digunakan untuk jaringan kecil seperti LAN dalam kurung local area network. IP address kelas C adalah IP 4 yang memiliki jumlah host per network paling sedikit berjumlah 255 host, di mana 3 oktet pertama akan menjadi alamat network dan 1 oktet terakhir sebagai alamat host. Anggota IP-nya mulai dari 192.0.0.0 sampai dengan 223.255.255.255. Format penulisan IP NNN.NNN.NNN.HHH. Subnet mask defaultnya adalah 255.255.255.0. Contohnya 192.168.1.10. IP address kelas D. IP address kelas D adalah IP yang digunakan untuk keperluan multicasting, yaitu sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergantung ke dalam sebuah grup tertentu yang disebut sebagai multicast group. Multicasting merupakan sebuah cara mentransmisi data secara connectionless, yaitu komunikasi yang dapat terjadi tanpa adanya negosiasi pembuatan koneksi, yang termasuk pada IP address kelas D mulai dari 224.0.0.0 sampai dengan 239.255.255.255. Dalam multicasting tidak dikenal network ID dan host ID. Dan yang terakhir, IP address kelas E. IP address kelas E tidak diperuntukkan untuk keperluan umum. Alamat ini bersifat eksperimental atau percobaan, artinya belum digunakan anggota IP-nya mulai dari 240.0.0.0 sampai dengan 255.255.255. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1, yang telah membahas topologi jaringan dan kelas IP address. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.